Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1071. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pasukan umat manusia di camp Tianjuo saya untuk menaklukkan iblis. Setelah Anda mengumpulkan sejumlah pertempuran dan menjadi jenderal umat manusia saya, tidak akan ada kekuatan yang dapat menargetkan Anda pada saat itu. Dan jika ada kekuatan yang menargetkan Anda, maka Tuan Tianjun akan memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan. Kata Yang Mulia Mantra, dia menjelaskan semuanya kepada Qin Chen. Mendengar semua penjelasan dari Yang Mulia Mantra, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya mengangguk. Mereka pun mengerti. Mereka memahami bahwa di surga, siapapun yang memberikan kontribusi lebih banyak kepada umat manusia, maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan status. Kamu bisa memikirkannya. Jika Anda ingin pergi ke camp Tianjuo saya, Anda bisa berangkat bersama saya. Kalau tidak mau, saya tidak akan memaksa. Ini hanya sebuah saran, kata Yang Mulia Mantra. Larut malam itu, Papulung Cendi akhirnya kembali mengadakan pertemuan. Dan pada akhirnya, Qin Chen memutuskan untuk pergi ke medan perang 10.000 ras. Namun Qin Chen juga memutuskan bahwa Ji Wuxu akan membawa Ji Ruyu, Yu Qiansu, Qin Qiujiyi, dan yang lainnya untuk langsung pergi ke camp Tianjuo. Sementara dia sendiri akan mengambil jalan lain. Segera setelah pernyataan ini keluar, Yu Qiansu dan yang lainnya seketika terkejut. Chen Shao, kamu, kata mereka dengan perubahan warna. Tak perlu dikatakan lagi, saya sudah memutuskannya, kata Qin Chen. Karena dia tahu bahwa dia pasti telah menjadi sasaran iblis dan kekuatan besar lainnya. Jika dia pergi ke camp Tianjuo bersama semua orang, maka itu pasti akan menarik perhatian banyak orang dan menimbulkan bahaya. Qin Chen juga telah menanyakan situasinya. Ada banyak camp di medan perang 10.000 ras. Banyak kekuatan tertinggi di surga memiliki camp-campnya sendiri-sendiri. Selain itu, beberapa ras juga memiliki kubu sendiri. Demikian pula, ada juga camp yang bercampur di camp Tianjuo. Ada semua orang di bawah komando Tianjuo dan terlalu mudah untuk dijadikan sasaran. Karena begitu leluhur iblis mengirim seseorang master tingkat tinggi, maka itu akan menimbulkan masalah besar. Sebaliknya, Yu Qiansu dan yang lainnya dapat dengan aman menerobos camp Tianjuo. Dengan kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama untuk menerobos ranah Yang Mulia. Adapun Yang Mulia racun kekacauan, Qin Chen meninggalkan mereka di 4 alam surga, di Papulung Cendi dan sekte 10.000 klan. Ji Wuxu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan ekspresi yang rumit. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen melakukan ini untuk mereka, dan mereka tergerak tetapi merasa getir. Tidak perlu menyedihkan, jangan khawatir, di medan perang 10.000 ras. Aku pasti bisa keluar dari sana, dan sampai jumpa lagi pada saat itu. Dan jangan biarkan aku meninggalkan kultivasimu sangat jauh, kata Qin Chen. Dia berkata dengan bebas. Ji Wuxu mendengus dan dia langsung memotong kata-kata Qin Chen. Tunggulah, saya pasti akan menerobos Yang Mulia lebih awal daripada Anda, kata Ji Wuxu. Sekarang setelah memutuskan untuk pergi ke medan perang 10.000 ras, Papulung Cendi beroperasi dengan cepat. Semua sumber daya sedang dipersiapkan dan semua orang harus bersiap. Dan di malam itu, Yu Qiansu dan Ji Ruyu berkumpul dan langsung menangkap Qin Chen ke kamar. Ini, Qin Chen merasa malu, dia menggaruk kepalanya. Dia tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu lagi. Jangan berpura-pura, waktu akan habis saat itu, kata Ji Ruyu dengan tegas. Dan keduanya pun menangkap Qin Chen dan mulai melakukan cocok tanam lagi. Ini sangat kasar sehingga Qin Chen tidak bisa mengatasinya. Qin Chen juga mengetahui niat kedua wanita itu. Mereka selalu bersama, sedikit demi sedikit, dan semakin terpisah. Melihat mereka baru saja bersama belum lama ini, tetapi mereka akan berpisah lagi. Qin Chen juga tidak ingin melakukan ini, tetapi Qin Chen tahu bahwa jika dia membawa Yu Qiansu dan Ji Ruyu, meskipun ada Cakram Gyo Qiankun, namun ketiganya memiliki karakteristik target yang terlalu jelas dan terlalu mudah untuk menjadi sasaran iblis.
Qin Chen tidak mau mengambil resiko ini. Demi Yukiansu dan Jiruyu, Qin Chen rela meninggalkan nyawanya dan tidak akan pernah mentolerir kerugian sedikit pun terhadap mereka. Dan boom, mereka bertiga naik ke puncak bersama-sama. Napas yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuh mereka bertiga. Dalam kegelapan, Qin Chen merasa ada sesuatu yang lahir di antara satu sama lain. Jalan besar di tubuhnya bergema, dan kekuatan satu sama lain bertabrakan dan bergabung, memperkuat kekuatan satu sama lain. Unsur suci dalam tubuh ketiganya menyatu satu sama lain, seolah-olah menjadi satu, mengembangkan aura asal mula segala sesuatu. Pada akhirnya, Qin Chen berbaring di sana. Yukiansu dan Jiruyu bersandar di lengan Qin Chen dengan tatapan seperti wanita kecil di matanya. "Chen Shao, menurutmu apakah kita akan punya bayi?" kata Yukiansu. Dia bergumam. "Bagaimana saya tahu?" kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen berteriak kesakitan ketika Yukiansu dan Jiruyu mencubit kulitnya dengan keras. "Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu telah lakukan?" "Qian Sui, sepertinya Qin Chen masih hidup dan sehat. Saya tidak percaya kita berdua tidak bisa melakukannya," kata Jiruyu. Dia bersenandung. Ketiganya pun langsung bermain-main. Malam ini, Qin Chen tidak tahu berapa banyak kerusakan yang dideritanya. Dia hanya tahu ketika dia bangun keesokan harinya, pinggangnya sedikit sakit. Melihat Yukiansu dan Jiruyu terbaring di tempat tidur, matahari menyinari wajah mereka. Sangat indah, membuat Qin Chen terobsesi. Baik itu untuk Yukiansu dan Jiruyu atau untuk Qin Ying dan anggota keluarganya yang lainnya. Qin Chen harus menjadi lebih kuat untuk mencegah mereka disakiti. Saat ini, Qin Chen tiba-tiba memikirkan Chen Sisi. "Saya tidak tahu kabar Chen Sisi." Hati Qin Chen tiba-tiba terasa sakit karena Chen Sisi dibawa ke alam iblis oleh Putri Lian Xinluo. Apa yang terjadi kepadanya sekarang? Singkat cerita, beberapa hari ke depan, Papillon Chen berjalan cepat melakukan persiapan terakhir. Dan Qin Chen juga meminta Yang Mulia Mantra dan Yang Mulia Racun Kekacauan untuk mempelajari situasi di medan perang 10.000 ras. Keduanya memberi banyak petunjuk kepada Qin Chen dan meminta Qin Chen menghadapi 10.000 situasi medan perang klan, memiliki pemahaman secara kasarnya. Tetapi di malam hari, Qin Chen akan menderita kerusakan akibat Yukiansu dan Jiruyu. Sungguh menyakitkan, akan tetapi itu bahagia. Dalam kehancuran beberapa hari terakhir, Qin Chen dan ketiga orang itu juga secara tak terduga menemukan bahwa Yuan suci di tubuh mereka menjadi lebih murni dan jiwa mereka lebih transparan. Kemudian, ketika suatu pagi tiba, Qin Chen berpisah dari yang lain dan Qin Chen pergi lebih dulu. Qin Chen berubah menjadi gugusan cahaya biru yang menyilaukan, juga membawa cahaya keemasan dan darahnya mengalir deras dan menghilang di ujung kehampaan. Qin Chen sedang dalam perjalanan dan tanpa menutupi apapun, Qin Chen langsung menunjukkan auranya yang menakutkan. Qin Chen terbang seperti komet yang terang di langit. Qin Chen berkedip melintasi langit dan Qin Chen ditatap oleh semua mata di seluruh alam semesta. Qin Chen mengekspos dirinya sendiri hanya untuk memberitahu banyak kekuatan bahwa dia telah pergi dan dia pergi ke medan perang 10.000 ras. Dan Qin Chen sendirian, tidak ingin Papillon Chen diperhatikan lagi oleh kekuatan lainnya. Meskipun banyak kekuatan mundur di bawah omelan Tuan Jinlin, namun Qin Chen tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini pasti memiliki mata-mata di dekatnya, memantau Papillon Chen ini, dan tidak mungkin untuk benar-benar menyerah sepenuhnya. Benarkah itu? Di alam surgawi timur, beberapa orang melihat sosok Qin Chen yang pergi dan segera mengirim pesan untuk menyebarkannya. Di ruang kosong tertentu di luar alam surga timur, nampak ada banyak orang yang melihat kepergian Qin Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen itu benar-benar tinggal sendirian. Menurut informasi, kemana dia bisa pergi? Apakah dia akan pergi ke medan perang 10.000 ras? Saat ini Yang Mulia Juesan dari Gunung Dewi Sensan juga berada di antara kerumunan itu, dan dia terkejut ketika mendengar berita itu. Qin Chen ini sangat berani. Medan perang 10.000 ras penuh dengan bahaya, dan 10.000 ras merajalela. Qin Chen ini bergegas maju dan tidak berjalan dengan Tian Juwo. Bukankah dia cari mati? Kata Yang Mulia Juesan, dia mencibir. Selain itu, medan perang 10.000 ras itu sangat luas. Dan bahkan jika Tuan Jinlin dengan sengaja melindungi Qin Chen, kecuali dia mengikuti Qin Chen, dia tidak akan bisa menutupi semuanya. Tiba-tiba,
Serangkaian aura menakutkan mengikuti Qin Chen secara diam-diam. Nampaknya mereka ingin melihat area mana dari 10.000 medan perang ras yang didatangi oleh Qin Chen. Karena medan perang 10.000 ras terlalu luas dan wilayah yang berbeda, itu sangatlah berbeda. Qin Chen secara alami merasakan napas ini di belakangnya, tetapi dia tidak takut akan hal itu. Qin Chen mendesak formasi teleportasi, melintasi area tersebut, meninggalkan 4 alam langit, mengikuti jalan yang dibuka oleh umat manusia, menuju zona yang sangat berbahaya dari 10.000 ras medan perang. Qin Chen ingin mengasah dirinya sendiri di sana dan mewujudkannya dalam krisis hidup dan mati. Dan setelah Qin Chen pergi, Yang Mulia Mantra juga membawa Jiwuxu dan yang lainnya pergi menuju ke medan perang 10.000 klan, tetapi mereka mengambil jalan lain. Medan perang 10.000 ras itu adalah inti dari perang dunia saat ini. Dan saat ini banyak elit dan talenta muda dari semua ras hadir di sana. Dan mereka berjuang untuk hegemoni di medan perang terbesar di alam semesta. Tumbuh di antara darah dan api dan merasakan pertarungan hidup dan mati. Beberapa kekuatan besar cukup kejam untuk mengirim beberapa keturunan mereka ke sana dan banyak yang mati. Dan yang bertahan itu adalah sosok teratas. Kalau tidak, orang yang mati itu hanya bisa dianggap sampah. Qin Chen secara alami mengetahui hal-hal ini sejak lama, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk meskipun ada banyak master di medan perang 10.000 ras. Namun Qin Chen tahu betul bahwa banyak kekuatan memiliki latar belakang seperti Tianjiwo. Levelnya ikuti saja camp Tianjiwo, maka itu akan sangat aman. Adapun praktisi tunggal seperti dia yang datang sendiri, hampir tidak ada orang yang melindunginya. Jika orang-orang di bawah Yang Mulia tidak bergabung dengan camp besar, tetapi hanya bergegas ke medan perang 10.000 ras secara mandiri, mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Selain itu, Qin Chen juga mengetahui bahwa di medan perang 10.000 ras tidak hanya ada penguasa dari 10.000 ras, bahkan juga ada beberapa keberadaan khusus selama pembukaan alam semesta kuno yang sangat luar biasa. Hanya ada di sana bisa mendapatkan transformasi. Bahkan ada rumor bahwa mantan Xiao Yao Supreme setelah naik dari dunia bernama benua langit yang mendalam di alam bawah, bangkit jauh di medan perang 10.000 ras dan akhirnya menjadi tertinggi, mencegah invasi kedua kekuatan gelap. Saat ini pertempuran menjadi lebih intens dan medan perang 10.000 ras saat ini telah memasuki titik panas, menjadi tempat paling bergejolak di alam semesta. Iblis, mata Qin Chen dingin, dan leluhur iblis dari klan iblis berulang kali membidik dirinya sendiri, yang juga menyebabkan Qin Chen menahan api kemarahan di dalam hatinya, terutama memikirkan pemandangan di sungai panjang tahun yang membuat Qin Chen bersemangat. Karena di alam surga timur, dia tidak mengetahui kabar tentang ibunya. Jika ibunya masih hidup, maka sosok menggelegar itu memang ada hubungannya dengan dirinya. Kemungkinan besar, dia berada di medan perang 10.000 ras. Setidaknya pada level ini, dia juga bisa memahami beberapa rahasia surga dan mempelajari kebenaran yang sebenarnya. Bangkit dalam pertempuran, bangkit dalam kematian. Saya datang dari alam bawah yang bobrok, melalui tanah hidup dan mati, untuk bangkit di medan perang 10.000 ras ini. Kata Qin Chen, dia bersumpah, dia peduli dengan konspirasi klan iblis. Dia akan membalas keadilan ketika dia sudah cukup kuat. Dan juga Chen Sisi masih berada di dunia iblis. Dan selain Chen Sisi, Qin Chen juga memikirkan orang itu. Ya, orang itu yang dimaksud oleh Qin Chen adalah Sang Guan Wan-er. Saat itu, Sang Guan Wan-er dibawa ke alam iblis oleh penguasa iblis neraka. Dan dia juga harus berada di alam iblis. Tidak peduli apa, Sang Guan Wan-er tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya Sang Guan Sinner yang salah. Medan perang 10.000 ras. Aku datang, kata Qin Chen. Dia pun mempercepat kecepatannya. Pada awalnya, napas Qin Chen sangat berkembang, menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar di surga. Akan tetapi setelah beberapa saat pergi, Qin Chen mulai menyembunyikan napasnya. Seni Kaisar Dewa 9 Bintang sedang beroperasi, dan langit hari ini sangat bobrok, dengan napas berkabut yang mekar. Dan setelah Qin Chen disembunyikan, hampir tidak ada yang dapat menemukannya. Dia berspesialisasi di beberapa tempat tersembunyi untuk menutupi napasnya. Suara melesat. Setelah Qin Chen terbang menjauh, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Sial, napas enak ini sudah hilang.
Mata orang-orang ini tertekan dan mereka mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan Qingchen. Dalam kehampaan, Qingchen terbang dengan cepat. Dia menggunakan formasi teleportasi untuk melintasi perbatasan yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke medan perang 10.000 ras. Dengan basis kultivasi Qingchen saat ini, terlalu mudah untuk menghindari pelacakan beberapa orang. Sebagian besar yang mulia tidak akan dapat melihat jejak Qingchen sama sekali. Namun setelah beberapa transmisi, Qingchen tiba-tiba mengerutkan kening karena dia samar-samar merasakan ada napas kegelapan yang mengikutinya. "Siapa yang mengikutiku?" kata Qingchen. Dia mengerutkan kening. Dia sangat tertarik pada intuisinya karena sampai batas tertentu dia juga merupakan pewaris sekte Tianji dan dia telah memata-matai keberadaan takdir, perintah rahasia, jalan takdir. Dalam kehampaan tandus, Qingchen memasuki inti bintang dan tiba-tiba duduk bersila. Tatanan rahasia surgawi tiba-tiba muncul di depannya dan cahaya takdir mekar melalui cahaya takdir. Qingchen tiba-tiba melihat sesosok mengikutinya dalam kehampaan di belakangnya. Oke, ada kekosongan ratusan ribu mil jauhnya dari Qingchen. Nampak sesosok tiba-tiba berhenti, menatap ke langit dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Ternyata itu adalah Yang Mulia Juesan dari Gunung Dayusensan. Yang Mulia Juesan nampak memegang harta karun seperti cermin di tangannya dan dia sedikit mengernyit. "Aneh, kenapa aku merasa dimata-matai? Padahal itu hanya ilusi. Mungkinkah seseorang sedang menghitungku?" kata Yang Mulia Juesan. Dia mengambil cermin kuno di tangannya dan mengarahkan cahaya cermin ke arah depan. Segera jejak samar muncul di kehampaan dan itu jejak Qingchen. Anak ini benar-benar bisa bersembunyi. Jika bukan karena cermin pelacak yang diberikan oleh tuanku, anak itu benar-benar dapat menghindari pelacakanku. Namun sayangnya, di bawah cermin pelacak ini, anak itu tidak akan bisa lari dari genggaman dewa ini. Kata Yang Mulia Juesan. Dia berkata dengan dingin, dengan ketidakpedulian yang terlihat di matanya. "Saya benar-benar penasaran apa rahasia anak ini," kata Yang Mulia Juesan. Dia mulai penasaran. "Itu Yang Mulia Juesan, ada harta karun yang bisa mengurung saya. Pantas saja aku merasa selalu ditatap," kata Qingchen matanya dingin. Dan seseorang terus menatapnya seperti ini. Perasaan itu membuat Qingchen sangat tidak nyaman. "Yang Mulia Juesan, itu adalah puncak Yang Mulia Pana, sama seperti Shidoru. Jika aku ingin membunuhnya, aku khawatir itu akan sangat sulit," kata Qingchen. Dia mengerutkan kening. Di awal pertarungannya dengan Shidoru, jika kucing hitam besar itu tidak datang bersama Yang Mulia 9 kehidupan, mungkin Qingchen akan berada dalam bahaya. Saya ingin melihat sampai kapan Yang Mulia Juesan bisa mengikutiku," kata Qingchen. Dia mencibir. Meskipun dia tidak bisa membunuh Yang Mulia Juesan, namun lawannya tidak akan bisa dengan mudah mengejarnya. Suara melesat. Qingchen kemudian terus bergerak maju. Dia terbang melintasi kehampaan. Qingchen menggunakan berbagai metode untuk mencoba menghilangkan jejaknya. Akan tetapi, perasaan di dalam kegelapannya selalu ada dan dia tidak dapat menghilangkan pengejaran Yang Mulia Juesan. Dan akhirnya, setelah sebulan di perjalanan, sebuah benua yang megah muncul di depan mata Qingchen. Ini, Qingchen terkejut. Benua macam apa ini? Karena benua di depan Qingchen itu hanyalah hamparan luas langit dan bumi. Sekilas, Anda tidak akan bisa melihat kepalanya sama sekali. Benua itu sunyi dan dalam dengan napas yang menyesakkan. Ini adalah medan perang 10.000 ras. Suara melesat. Qingchen segera bergegas ke medan perang 10.000 ras dan segera merasakan aura mengerikan menindas dirinya sendiri, membuat napasnya lebih berat. "Mari cari tempatnya," kata Qingchen. Dia tidak berpikir terlalu banyak, tetapi dia dengan cepat memasuki medan perang 10.000 ras. Medan perang 10.000 ras ini sangatlah luas dan dari segi keluasan. Bahkan jika dibandingkan dengan 4 langit besar ditambah laut pasang surut, medan perang 10.000 ras ini jauh lebih luas. Karena di medan perang 10.000 ras ini berkumpullah master dari 10.000 ras tanpa batas. Di benua ini, sesosok tubuh terbang dengan cepat. Itu adalah Qingchen yang sosoknya bersembunyi di kehampaan, tidak terdeteksi sama sekali. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.